Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Cintai Aku. Sejujurnya, Daniel hanya ingin Alia terbiasa tanpa canggung meminta apapun keinginannya pada Daniel. Nanti udah minta nggak dibawa kan sedih, manja Alia melingkar. Kedua tangan di leher Daniel mencoba semakin menanam tatapan mata polosnya di pikiran Daniel. Daddy, aku ingin memilikimu seutuhnya. Bagaimanapun caranya, kamu harus mencintaiku. Batin Alia merintih, dia sangat menyukai beberapa hal dari diri Daniel. Mana mungkin, Daddy begitu. Kalau kamu pengen ikut, pasti Daddy bawa. Hangat Daniel mengecup pipi Alia yang sangat dekat dengan dia itu. Ini, pinta Alia menyentuh bibirnya sambil menatap Daniel. Tanpa banyak bicara, Daniel memegang tengkuk Alia lalu memulai ciuman hangat mereka di pagi hari. Daddy, Alia meremas ke meja Daniel saat pria dewasa itu bermain sangat handal di bibir Alia yang masih begitu kaku. Al, aku mencintaimu, bisik sensual Daniel di dekat telinga Alia setelah mengakhiri ciumannya. Tubuh Alia serasa meremang mendengar bisik serak Daniel apalagi saat Daniel meremas pinggungnya. Enggak, Daddy, tolak Alia halus memegang tangan Daniel tak membiarkan pria dewasa itu leluasa sekalipun dia suaminya. Bagaimanapun itu, aku tak bisa menyerahkannya padamu begitu saja, Daddy. Sebelum aku tahu, kau mencintaiku, dan hanya ada aku di hatimu. Tatapan seduh Alia membatin meratap wajah kecewa Daniel saat Alia menolak disentuh berlebihan olehnya. Maaf, Daddy, Al, ucapan spontan Daniel dengan datar saat menyadari dirinya lepas kendali, hingga membuat Alia merasa tak nyaman. Alia hanya mengangguk pelan, lalu selesai sarapan Alia mengantar Daniel sampai ke teras depan. Daddy berangkat ya sayang, setelah Alia bersalam, Daniel mengecup keningnya. Jangan bandel ya, pesan Daniel takut hal seperti kemarin terjadi lagi. Alia menatap kepergian Daniel dengan seulas senyum, lalu dia segera memutar langkah untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tapi, wah, ngiler Alia saat sudut matanya menatap taman di sudut rumah yang terdapat beberapa pohon yang tengah berbuah lebat. Alia masuk ke dalam rumah mewah lantai 3 itu untuk mencari pisau lipat lalu berlari kencang, tanpa memikirkan apapun lagi melewati halaman depan yang sangat estetik itu. Ini pasti enak. Tak sabar Alia saat sampai di halaman samping dekat tembok pagar menatap pohon mangga yang berbuah lebat. Alia melepas sandalnya agar bisa memanjat dengan cepat. Biar kami ambilkan nyonya, kata beberapa bodyguard yang sudah siap siaga. No, bantah Alia semangat belum juga bodyguard itu melarangnya. Dia sudah memanjat di atas pohon yang cukup tinggi itu. Nanti jatuh nyonya, atau tuan akan marah, larang kelima bodyguard itu melihat Alia memanjat. Ya jangan bilang Daddy, kata Alia yang sedikit dibantu bodyguard itu untuk duduk di cangkah pohon yang cukup kuat daripada jatuh. Tuan akan tetap tahunya, mending turun ya, daripada nyonya kena marah tuan lagi, kayak masuk ke akuarium waktu itu, ucapan salah satu dari kelima bodyguard itu. Alia berpikir sejenak dan akan turun lagi karena memang takut juga nanti kalau Dedinya marah. Tapi saat akan turun menatap buah mangga yang banyak bergelantungan membuat rasa takut Alia yang sempat ada terlupakan. Alia mencari posisi duduk ternyaman lalu segera mengeluarkan pisau lipat dari saku piyamanya. Ya bocil bandel itu masih memakai piyama tidurnya. Om mau, Alia mengambil setangkai mangga di sampingnya lalu menjatuhkan ke bawah agar kelima bodyguard yang sangat mencemaskannya itu bisa makan mangga dulu.
Nah ini yang sedap, kata Alia ngiler menjangkau buah mangga yang tidak terlalu matang tapi juga tidak muda sehingga rasanya masih sangat fresh. "15 menit kemudian. Ayo turun Nyonya, nanti Tuan marah." Bodyguard itu terus membujuk Alia agar mau turun. "Iya," jawab Alia menjilati tangannya setelah menghabiskan 2 buah mangga dengan sangat nikmat karena setelah dipetik langsung dimakan. Alia menyimpan pisau lipatnya ke dalam saku lalu segera turun saat kepikiran Daniel merasa takut jika nanti pria dewasa itu marah. "Biar kami bantu Nyonya." "Nggak usah, awas." Dengan sigap Alia langsung melompat dari atas pohon tanpa mau dibantu bodyguard. "Jumpa besok pagi lagi sayang." Senyum lebar Alia yang sudah turun dengan selamat, sepertinya pohon mangga itu akan menjadi langganannya sampai buahnya habis. Sesampai di kamar, Alia mengambil ponselnya lalu masuk ke kamar mandi berendam di bathtub menikmati air hangat di pagi hari sambil membaca artikel. Jadi cara mengetahui orang mencintai kita atau tidak gampang tinggal buat dia cemburu lalu lihat reaksinya. Alia manggut-manggut memahami isi artikel yang tengah bacanya. Saking inginnya mendapatkan cinta Daniel, setiap hari Alia selalu membaca dan mencari tips agar bisa menjadi istri yang baik karena dia memang tak banyak tahu akan kehidupan pernikahan sebelumnya. Tapi kalau Dedi nggak cemburu berarti dia nggak cinta Alia dong. Lesu gadis kecil itu meletakkan ponselnya lalu segera bergegas mandi. Satu jam kemudian Daniel sudah pulang ke rumah. Alia berlari kencang menuruni tangga begitu mendengar Daniel pulang. "Daddy." Alia memeluk Daniel kesenangan, bahkan berani mengecup pipi pria dewasa yang berdiri terdiam menerima perlakuannya di ambang pintu masuk. Daniel membalas pelukan Alia, hanya saja dia tetap diam tanpa bicara. Lalu setelah Alia melepaskan pelukannya, Daniel kembali berjalan masuk ke dalam rumah. "Dedi pulangnya cepat sekali," kata Alia yang berjalan di samping Daniel. "Apa meetingnya cepat selesai?" Alia terus bertanya sampai dia sadar sedari tadi Daniel sama sekali tak merespon walaupun tadi membalas pelukannya. "Dedi dengar Alia nggak sih?" Alia memegang lengan pria itu agar berhenti berjalan saat mereka sampai di lantai atas. "Apa kamu pernah mendengarkan ucapan Dedi?" Daniel balik bertanya dengan begitu menjurus. Baru juga Daniel sampai di kantornya tadi, dia sudah mendapat laporan dari kepala pelayan bahwa Alia naik ke atas pohon serta membawa pisau juga. Daniel sangat khawatir, sampai meeting pun dia tak bisa fokus karena terus memikirkan Alia jika jatuh dan pisau itu melukainya. "Dedi udah bilang jangan melakukan hal yang bisa membayangkan kamu," omel Daniel berjalan cepat menuju kamar sambil memijit pelipisnya. "Alia nggak jatuh kok Dedi," jawabnya ikutan duduk di tepi ranjang di samping Daniel. "Apa harus jatuh dulu baru kamu sadar kalau memanjat itu berbahaya? Apalagi kamu bawa pisau?" Alia bukan mengomel lagi, tapi pria dewasa itu sudah marah. Daniel berdiri lalu memegang pundak Alia dengan kedua tangannya sampai berdiri di hadapannya.
Nggak mikir kalau jatuh pisau itu juga akan melukai kamu, sambung Daniel merasa pening dengan istri kecilnya yang tak ada berpikiran dewasa sedikitpun. Sebenarnya Dedi marah, karena beneran sayang Alia, atau cuma karena rasa tanggung jawab sih? Batin Alia menatap Daniel yang berdiri di depannya dengan tatapan tak menentu. Dengar nggak apa yang Dedi bilang? Sergah Daniel dengan suara keras sampai Alia yang melamun itu kaget. Alia malah jadi linglung karena sempat melamun dia jadi tidak mendengar ucapan Daniel karena sibuk berpikir melawan nalurinya. Terserah kamu deh Al. Kecewa Daniel memilih masuk ke ruang kerja di samping kamar mereka. Percuma dia marah-marah karena Alia pun tak akan paham. Lebih baik diam, Dedi. Alia langsung mengejar Daniel yang sudah pergi keluar itu. Dedi buka, teriak Alia terus menggedor pintu ruang kerja Daniel yang sudah dikunci itu. Dedi maafin Alia, ucap Alia merasa bersalah saat menyadari Daniel tengah kecewa karena saat dia bicara Alia tak mendengarkan malah sibuk dengan pikiran sendiri. Dedi, Alia terus mengetuk walaupun tak terdengar sautan dari dalam. Di dalam ruang kerja Daniel menyalakan komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya yang masih tertinggal. Hufet, aku tak punya lagi cara memarahimu selain diam Al. Daniel menarik nafas panjang sambil memijat pelipisnya mendengar Alia yang terus mengetuk pintu. Daniel tak mungkin membentak atau berkata kasar pada Alia seperti marah pada wanita dewasa itu akan merusak mental gadis kecil itu. Itulah alasan kenapa sekarang Daniel memilih mendiaminya daripada harus terus berkata menusuk yang akan membuat Alia menangis nantinya. Tiga jam berlalu Daniel mematikan komputernya lalu segera keluar saat sudah cukup lama suara Alia tak lagi terdengar. Dia jadi khawatir. Astaga, baru juga Daniel membuka pintu Alia yang duduk bersandar pada pintu itu terjatuh ke lantai. Dedi maafin Alia, gadis kecil yang masih terduduk di lantai itu langsung bergegas memeluk kaki Daniel. Sedari tadi Alia terus mengetuk dan memanggil Daniel tanpa menyerah sedikitpun. Itulah kenapa Daniel segera keluar saat tak lagi mendengar suaranya. Alia, apa yang kamu lakukan? Tak setuju Daniel saat istrinya duduk memeluk sebelah kakinya. Alia nggak akan lepasin sebelum Dedi maafin. Teguh Alia memeluk sebelah kaki Daniel yang berdiri di depannya. Alia adalah tipe orang yang akan sangat tak bisa tenang sebelum mendapatkan maaf dari orang yang dia sayang, apalagi saat orang itu mendiaminya. Alia berdiri atau Dedi akan semakin marah. Ketus Daniel sengaja sehingga gadis kecil itu cepat berdiri. Maafin Alia Dedi, janji bakalan dengerin semua ucapan Dedi. Manja Alia memeluk pria dewasa yang masih marah itu. Entahlah, Alia tak bisa menahan diri untuk tidak bermanja pada Daniel sekalipun pria itu marah. Daniel berjalan beberapa langkah lalu membuka pintu sebuah kamar. Wah, kagum Alia dengan mata beratnya karena memang sudah mengantuk merasa lelah sejak tadi berdiri di depan pintu ruang kerja Daniel. Kamar minimalis yang hanya ada ranjang dengan beberapa interior.
tapi sangat mewah karena semua isi di dalamnya hanyalah perpaduan warna putih dan gold termasuk selimutnya. Walaupun tak diajak, Alia tetap masuk mengikuti Daniel yang masuk ke kamar mewah itu lalu tanpa disuruh pun menutup pintu. Aku harus mendapatkan cintanya di kamar mewah ini. Batin Alia menatap Daniel yang duduk bersandar meluruskan kedua kakinya di atas ranjang lalu membuka laci di sampingnya sepertinya akan mengambil laptop. Dedi, Alia tak membiarkan Daniel mengambil laptop. Dia naik ke atas ranjang lalu berbaring nyaman di antara kedua kaki Daniel yang terbuka memeluk sebelah kaki Daniel yang dia jadikan bantal. Al, apa yang kamu lakukan? Tegang Daniel memperbaiki duduknya saat Alia berbaring di zona bahaya. Bobo, jawab Alia menarik selimut lalu menaruh tangan Daniel di kepalanya. Dedi elus kepala Alia, rengek manja. Alia memejamkan mata. Cintai aku, Dedi. Daniel menunduk menatap Alia yang seolah meminta kasih sayang padanya. Perlahan Daniel mengelus kepala Alia dengan lembut. Dedi, Alia boleh tidur dulu ya sebelum pergi ke acara nanti, lagian juga masih lama, kata Alia membuka mata lalu mendongak menatap Daniel dalam posisi seperti itu. Daniel mengangguk, tapi dia masih mencoba untuk bersikap cuek. Alia bergeser ke atas agar kepalanya bisa tidur di perut Daniel lalu memeluk pinggang Daniel dengan kedua tangannya yang membuat pria dewasa itu menjadi sangat kaku. Alia, akhirnya Daniel berbaring lalu memeluk Alia yang sangat jelas sekali ingin diperhatikan dan Daniel pun merasa itu sikap yang wajar karena Daniel adalah suaminya. Dedi, bisa nggak beri Alia sedikit kasih sayang? Lirih Alia akhirnya meminta pada Daniel. Sejak kita menikah orang tua Alia sangat sibuk dan sering keluar negeri. Alia tak punya tempat bersandar selain Dedi. Tapi Dedi selalu marah pada Alia. Selain menunduk, air mata Alia juga menetes agar hati Daniel melunak. Bersambung.